Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai reformasi kurikulum pendidikan di Indonesia, mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA, diampu oleh dosen Ibu Dr. Haja Ria Yulia Gloria MPD. Submateri pertama mengenai perkembangan penduduk sebagai modal. Sumber daya manusia yang produktif atau melimpah akan menghasilkan dua kriteria. Yang pertama, berkompeten sebagai modal pembangunan, ataupun sebaliknya, tidak berkompeten, yaitu sebagai beban pembangunan. Adapun transformasi pendidikan melalui kurikulum, PTK, Sarapras, pendanaan, dan pengelolaan. Kurikulum adalah pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada PTK, yaitu penelitian tindakan kelas, di mana penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas melalui refleksi diri yang bertujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Kemudian ada sarapras atau sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran. Lalu ada juga pendanaan, yaitu modal utama yang dialokasikan untuk berjalannya proyek. Dan ada juga pengelolaan, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam melakukan serangkaian kerja demi tercapainya tujuan. Jadi, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada saat ini sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang melimpah disertai kualitas penduduk yang relatif tinggi atau berkualitas tentunya mendorong bagi pembangunan bangsa. Namun sebaliknya, jika jumlah penduduk melimpah sedangkan kualitasnya itu rendah, tentunya ini akan berpotensi sebagai beban pembangunan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada standar isi, yang kedua yaitu standar proses atau penilaian, yang ketiga yaitu standar proses pembelajaran, yang keempat yaitu standar kompetensi kelulusan, yang kelima yaitu standar pendidikan tenaga pendidik, kemudian yang keenam standar sarana prasarana, yang ketujuh yaitu standar pembiayaan, dan yang kedelapan yaitu standar pengelolaan. Oke, yang pertama yaitu ada standar isi. Standar isi itu adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Oke, yang kedua yaitu standar proses pembelajaran. Apa itu standar proses pembelajaran? Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran ini pada satuan pendidikan itu dilaksanakan secara interaktif, menantang, dan juga memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Nah, proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang pada kreatif, prakarya, dan juga kemandirian sesuai dengan minat dan bakat pada peserta didik. Oke, lanjut ya, yang ketiga yaitu ada standar proses penilaian. Apa itu standar proses penilaian? Jadi standar proses penilaian ini adalah standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang keempat yaitu ada standar kompetensi. Apa itu standar kompetensi? Jadi, standar kompetensi itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, standar kompetensi ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
Nah, yang kelima yaitu ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Apa itu standar pendidik dan juga tenaga pendidikan? Jadi, standar pendidik dan tenaga pendidikan itu adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Kita lanjut, yang keenam yaitu ada standar sarana prasarana. Jadi standar sarana prasarana ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, seperti halnya tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini adalah standar yang mengatur komponen besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Oke, yang terakhir yaitu ada standar pengelolaan. Jadi standar pengelolaan ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengayaan. Nah, kegiatan pada tingkat satuan pendidikan. Nah, seperti kabupaten, kota, ataupun nasional agar tercapainya efisiensi dan juga efektivitas penyelenggaraan suatu pendidikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum 2013, di mana pengembangan kurikulum 2013 ini memiliki tujuan, di mana tujuan ini yang terlebih dahulu digunakan dalam KBK 2004 dan KTSP 2006 yang telah dialihfungsikan menjadi tujuan pengembangan kurikulum 2013. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan kurikulum 2013. 1. Penataan pola pikir dan tata kelola. 1. Standar kompetensi lulusan diturunkan oleh standar dari kompetensi lulusan, diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua yaitu standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau tanda kurung standar kompetensi lulusan mata pelajaran tutup kurung yang dirincikan menjadi standar kompetensi dan kompetensi mata pelajaran. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pemisahan antara mata pelajaran membentuk sikap pada bentuk keterampilan dan pembentuk pengetahuan. Semua itu pada mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan suatu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat yaitu kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pendalaman materi. Pendalaman materi yaitu mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai ke tinggi, menekankan pada pertanyaan untuk membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan, mengukur proses kerja siswa, bukan hasil kerja siswa, menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu penguatan proses. Proses katarsis penguatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, di mana melalui pengamatan, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Menuntut siswa mencari tahu bukan diberitahu, discovering learning, menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Yang keempat yaitu penyesuaian beban, di mana yang terdapat 1. Menyusun silabus. Yang kedua, disediakan buku pegangan, guru mencari buku yang sesuai.
3 yaitu mengajar beberapa mata pelajaran dengan cara yang berbeda. Yang keempat yaitu pendekatan tematik terpadu menggunakan satu buku untuk semua mata pelajaran sehingga selaras dengan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan karir knowledge. Yang kelima yaitu mengajar banyak mata pelajaran. Yang keenam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghalang mata pelajaran yang lain sehingga selaras. Yang ketujuh yaitu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran atau pembahasan. 8. Murid mempelajari banyak mata pelajaran. 9. Yaitu mempelajari mata pelajaran dengan cara yang berbeda. Yang 11 yaitu penyediaan buku teks oleh pemerintah daerah. Yang ke-12 yaitu membeli lembar kerja siswa. Saya Syahyaningsi Nur Nafia akan menjelaskan tentang keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Sikap sendiri adalah kemampuan kita untuk mengatur emosi dan perasaan untuk sikap serta penilaian suatu objek. Nah, ranah keterampilan adalah berkenaan dengan kemampuan motorik atau gerak kita dalam mengerjakan tugas. Kemudian, ranah pengetahuan sendiri adalah berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk penalaran, kemampuan untuk konseptualisasi dan pemahaman. Kemudian ada juga tentang soft skills dan hard skill. Soft skills sendiri itu berkenaan dengan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, dan juga untuk mengatur diri kita sendiri. Nah, sedangkan hard skill sendiri adalah kemampuan kita, kemampuan pengetahuan, kemampuan tentang secara teknis untuk melakukan pekerjaan atau tugas sesuai dengan bidang keilmuannya, seperti itu. Nah, kemudian pada grafik dijelaskan juga menurut Marzano 1985 dan menurut Brunner 1960 dijelaskan bahwasanya pada jenjang SD attitude itu lebih dominan diajarkan ya. Attitude atau sikap lebih dominan diajarkan pada jenjang SD dibandingkan dengan perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi itu lebih dominan diajarkan tentang knowledge atau pengetahuan, seperti itu. Dikarenakan attitude itu diajarkan pada jenjang SD, karena di jenjang SD ini perlunya ditanamkan pendidikan karakter atau pendidikan sikap sejak dini agar dapat terbentuk. Setelah itu ketika di perguruan tinggi itu lebih dominan pengetahuan, dikarenakan pengetahuan itu untuk melatih mahasiswa atau mahasiswi berpikir kritis.